BPOM telah menindak tegas peredaran snack Latiao asal Tiongkok setelah beberapa kasus keracunan di kalangan pelajar yang dilaporkan di berbagai daerah Indonesia. Setelah kejadian keracunan yang melibatkan sejumlah siswa yang mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah, snack ini ditarik dari peredaran karena tidak memiliki izin edar resmi di Indonesia. BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap produk pangan impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, BPOM bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan untuk memberantas masuknya produk impor ilegal. Upaya ini meliputi pembentukan satuan tugas untuk memantau dan menghalau peredaran produk pangan ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen non-source food source. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengambil tindakan serius terhadap produk snack asal Tiongkok setelah adanya sejumlah kasus keracunan yang dialami oleh para siswa di beberapa wilayah Indonesia. Kasus keracunan ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi jajanan berlabel Latiao atau Latiru yang menyebabkan gejala seperti pusing, mual, muntah, hingga pingsan. Salah satu kasus terjadi di SDN Cidadap I, Sukaraja, Sukabumi, di mana 16 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi produk snack tersebut. Pada kasus lain di Sukabumi, 28 siswa dari SD dan Madrasah Ibtidaiyah mengalami gejala serupa usai menyantap jajanan dari Tiongkok yang tidak berizin edar Numbers to Source. Sebagai tanggapan, BPOM melakukan inspeksi terhadap produk-produk ini dan menemukan bahwa jajanan Latiao yang dijual di Indonesia ternyata masuk melalui jalur impor ilegal. Produk-produk ini tidak melalui pemeriksaan ketat sebagaimana yang diharuskan bagi produk pangan yang masuk ke pasar Indonesia. Hal ini memicu BPOM untuk menarik produk tersebut dari pasaran dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk waspada terhadap produk pangan impor yang tidak memiliki izin resmi. Kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan, yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membentuk satuan tugas khusus. Satgas ini bertujuan mengawasi dan menghalau praktik impor ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa Satgas ini juga berfungsi untuk mendukung industri lokal dan mengurangi risiko yang timbul dari produk pangan ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Yang diduga disebabkan oleh produk dengan pangan olahan impor yang dikenal dengan nama Latio. Produk pangan olahan Latio yang diduga menyebabkan KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan ini adalah produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung dan memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas gurih. Produk pangan olahan Latio dimaksud terdaftar di Badan POM sebagai produk impor yang diproduksi di Cina. Langkah cepat dan tanggap KLB. Tentu sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada rakyat, kami ingin melindungi rakyat sehingga Badan POM mengambil tindakan cepat bersama pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel pangan dan pengujian laboratorium. Hasil penelusuran dan pengawasan dan tindakan teknis Badan POM sebagai berikut. Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB-KP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri Bacillus cereus. Pada produk Latio, bakteri ini menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, muntah, sesuai dengan laporan dari korban. Pemeriksaan dan sarana peredaran, kami memeriksa sarana dan peredaran terhadap gudang importir dan distribusi setelah diperiksa dan memastikan bahwa pihak tersebut wajib mematuhi cara peredaran pangan olahan yang baik, CPR POB. Hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi. Sebagai langkah koreksi kami pertama, Badan Pengawas sudah, karena barang ini dijual secara online, kami meminta kepada pihak terkait, kementerian terkait, yaitu untuk men-take down produk online, kerjasama dengan Kemenkominfo. Jadi kami sudah berkirim surat untuk men-take down. Penarikan dan pemusnahan produk. Badan POM telah menginstruksikan agar produk Latio yang menyebabkan KLB, jadi yang menyebabkan KLB dari data-data di lapangan, untuk ditarik dan dimusnahkan. Kami minta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ini kepada Badan POM, dan kami akan terus memantau kepatuhan mereka.